Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isra'i bil a'dad al-manni bil ludfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, mari kita hadrah terlebih dahulu untuk para pendiri Nahdlatul Ulama, untuk para pendiri pondok pesantren, wabil khusus kepada Masyayikhinal Kiram Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi, wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah, wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadrati khususan ruhi Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdul Haid Hasim, wa ila hadrati Kiai Haji Wahab Hasudullah, Kiai Haji Bishri Samsuri, wa ila hadrati Masyayikh Lirboyo, Masyayikh Kewagian, Masyayikh Mu'id Mangguy dan Masyayikh Faqih Komansilo, Masyayikh Ma'una Salim, Masyayikh Malang Kapya wa usulihim wa furihim, wa khususan Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Kiai Haji Ahmad Sofawi, Kiai Haji Profesor Adnan, Kiai Haji Profesor Adnan, Kiai Haji Abdul Manan, wa ila hadrati khususan rohi Kiai Haji Muhammad Umar Fauzi, wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Aminuddin wa usulihim wa furuhim, annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ila hadrati khususan ruhi Kiai Haji Muhammad Nur Naswaki Ageng yang Kanjeng Sultan Agung wa usulihim wa furuhim, wa khususan Syekh Zainuddin Al-Mali Bari, Syekh Bakri Syato wa usulihim wa furuhim. Lahumul Fatihah. Para pendengar dimanapun Anda berada, dan wabil khusus kepada para ulama yang ada di negara Malaysia, kita sampai pada halaman 235 dari kitab I'anatul Talibin, yang nanti kita baca Fathul Mu'in dan keterangannya nanti dari beberapa kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha utawi kaping papati sifatus shalah, ya arkanus shalah. Kemarin telah kami sampaikan bahwa rukunnya sholat atau sesuatu yang harus dilakukan ketika kita melakukan ibadah sholat itu ada beberapa. Dan yang keempat pada malam hari ini yaitu qiraatu fatihati kulli rakaatin. Qiraatu fatihatin iku maca Fatihah kulli rakaatin, kulla rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Setiap rakaat sholat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Artinya sholat apapun kok tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat kita tidak dianggap sah. Fatihah ini adalah wajib di setiap yaitu rakaat. Maka dikatakan di dalam kitab i'anahnya fil fardi wan nafli, baik sholat itu sholat yang sunnah maupun sholat itu merupakan sholat yang wajib. Lil munfarid wa ghairih, baik dia sendirian sholatnya, jadi sholatnya sendirian maupun sholatnya itu berjamaah, maka wajib dengan membaca Fatihah. Kemudian fisirriyah wal jahriyah, baik sholatnya itu dalam keadaan sirri dipelankan zuhur dan asar, maupun sholatnya dalam keadaan yang dikeraskan yaitu maghrib, isya dan subuh, maka membaca Fatihah itu wajib di setiap rakaat.
hifdzan au talqinan au nazran fil qiraah. Membacanya terserah, boleh dengan hafalan, boleh dengan ditalkin, di eja, kalau bahasa Indonesianya dieja, kalau bahasa Malaysianya kurang tahu saya. Dieja itu kita membaca kemudian orang menirukan, itu namanya dieja. Yang ketiga adalah baik dengan nazron, jadi melihat, maka itu adalah dianggap sah di dalam, baru sholatnya bisa dianggap sah di dalam kita melakukan ibadah sholat itu sendiri. Kenapa? Karena ada di dalam sebuah hadis yang sahih, la sholata karena ada sebuah lam yakro liman lam yakro bi fatihatil kitab. Karena ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan tidak sah sholatnya seseorang kecuali dia membaca fatihatul kitab atau surat al-fatihah. Kemudian tentang Al-Fatihah ini sendiri, ada sebuah riwayat juga di dalam hadis yang lain, la tujzi'u shalah la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab. Di dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan bahwa sholat itu tidak dianggap sah kecuali dengan membaca fatihatul kitab atau surat al-fatihah. Tidak dianggap sah, tidak diterima sholatnya seseorang kecuali dia membaca fatihatul kitab. Qauluhu ay fi kulli raka'atin wa hadha yu'lamu min khabaril masi' sholat. Idza taqbilatil qiblah fakabbara summa qra' bi ummil Qur'an summa sna' dzalika fi kulli raka'atin. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istaqbaltal qiblah, ketika engkau sudah menghadap ke arah kiblat, maka bacalah Ummul Quran. Nah, Ummul Quran di sini yang dimaksud adalah yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengatakan sumasna dzalika fi kulli raka'atin. Jadikanlah Fatihah itu sebagai bacaan setiap rakaat kamu melakukan yaitu ibadah sholat. Illa raka'atan masbukon. Ay hakiko au hukman kabatil qiro awil harokah. Kecuali orang-orang yang dia itu menjadi makmum masbuk. Orang yang menjadi makmum masbuk, maka dia tidak diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik dia masbuknya secara hakiki atau masbuknya secara hukmi. Secara hakiki dia memang masbuk, dia memang terlambat, kira-kira begitu. Terlambat misalnya dia baru imamnya sudah sedang membaca surat-suratan dan sudah sampai kepada akhir sebuah surat, misalnya minal jinnati wan nas. Dia baru Allahu Akbar. Berarti kan ketika imam rukuk dia sudah tidak sempat untuk membaca Fatihah. Maka itu adalah dia masbuk secara hakiki. Hakikatnya dia masbuk. Ada secara hukmi. Kenapa? Karena yang pertama yaitu kabatil qiraah wil harokah. Misalnya yang pertama adalah orang yang bacaan qiraahnya itu pelan-pelan sekali. Dia berjamaah dengan imam, ternyata dia sebagai makmum bacaan Fatihahnya itu pelan sekali, sehingga tidak pernah bisa mengejar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya cepat. Tarawih ala Jawa Timuran atau tarawih ala Nahdlatul Ulama misalnya, yang cepat-cepat itu misalnya. Maka dia dianggap masbuk, sehingga andaikan dia terlambat membaca Fatihah maka dimaafkan seperti itu. Atau gerakannya terlalu lambat, dia sujud, imamnya sudah berdiri, dia mau berdiri itu kesulitan karena sudah tua dan lain sebagainya, maka dia dimaafkan untuk terlambat membaca surat Fatihah. Wa man zahama 'anis sujud au unsiya annahu bis shalah au syakka ba'da ruku'i imamihi wa qabla ruku'ihi fi qira'atil Fatihah wa takhallafa li qira'atiha fa innahu yughtafaru lahu salasata arkanin tawilatin. Nah, orang-orang yang seperti itu dimaafkan terlambat dalam 3 rukun besar. Jadi misalnya ada seorang makmum,
dia itu bacaan Fatihahnya pelan sekali, sehingga imam tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengejar imam. Maaf, saya ulangi, tidak bisa mengejar imam. Maka dia dimaafkan oleh syariat terlambat dengan imam pada 3 rukun yang besar. Apa 3 rukun besar itu? Misalnya dia waladdallin, amin. Nah, 3 rukun besar itu adalah ruku, kemudian i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Yang penting imam itu belum berdiri untuk rakaat yang kedua. Kok makmum yang batiul qiraah tadi sudah sujud, sudah ruku, maka dia dianggap yaitu idrok pada 1 rakaat. Saya ulangi. Ketika yang penting imam itu belum berdiri untuk rakaat yang kedua, kok imam misalnya imamnya baru sujud yang kedua ini. Kemudian orang yang pelan bacaannya atau pelan gerakannya atau orang yang salah paham karena dikira imam itu baca surat-suratan, ternyata imam tidak baca suratan. Jadi misalnya kita bermakmum kepada imam, membaca surat-suratan itu kan sunnah. Kita bermakmum kepada imam, kemudian ketika kita menjadi makmum, imam ini makmum ini mengira nanti setelah bacaan Fatihahnya imam baca surat-suratan yang panjang. Ternyata setelah waladdallin, imam itu nggak baca surat-suratan, dia langsung ruku, i'tidal dan seterusnya. Lah makmum tetap diperbolehkan dia membaca Fatihah, tapi tidak boleh tertinggal maksimal 3 rukun besar. 3 rukun besar itu apa? Ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, ruku. Ini ada ketiga. Kalau sudah imamnya berdiri kok makmum belum ruku, maka dianggap ketinggalan 1 rakaat. Misalnya imamnya baru sujud yang kedua, makmumnya tadi kemudian ruku, maka dimaafkan. Seperti itu. Ini adalah masbuk hukman. Jadi masbuk secara hukmi. Seperti itu tidak jadi masalah. Ini harus kita pahami, karena memang kadang-kadang orang tidak memahami sehingga dia merasa ketika yang orang pahami itu ketika imamnya rukuk kemudian berdiri, kemudian dia belum rukuk maka ketinggalan 1 rakaat. Tidak. Kalau dia memang punya alasan, yaitu bacaannya pelan, atau gerakan tubuhnya pelan, atau dia mengira imam itu membaca Fatihah, membaca surat-suratan ternyata tidak, maka dimaafkan dia terlambat dengan imam untuk membaca Fatihah sementara waktu. Yang penting imam belum berdiri dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua. Begitu ya kira-kira. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Lah, misalnya Pak, kalau misalnya kita itu batiul qiraah atau batiul harokah, gerakannya pelan atau bacaannya Fatihah itu sangat pelan seperti itu. Kemudian imam itu sudah sampai sujud yang kedua, bahkan sudah berdiri di rakaat yang kedua. Sedangkan kita Fatihahnya belum selesai. Bagaimana? Ya sudah, kita dianggap ketinggalan 1 rakaat. Jadi tetap berdiri mengikuti imam, kemudian nanti setelah imamnya salam kita menambahi 1 rakaat. Caranya begitu. Termasuk di dalam kitab ini adalah fassara biman lam yudrik ma'al imam zamanan yasa'ul Fatihah fi ay raka'atin fatakunu hadhi surah minhu haqiqah. Jadi misalnya kalau imam itu membaca Fatihahnya itu cepat sekali dan bahkan tidak membaca surat-suratan atau membaca surat-suratan tapi cepat sekali, sehingga secara umum orang yang normal saja tidak bisa mengejarnya, maka dia dimaafkan untuk ketinggalan membaca Fatihah. Artinya Fatihah tidak dibaca, tidak jadi masalah. Hal ini mengecualikan jika makmum itu istighol dengan perkara yang lain. Misalnya begini, Allahu Akbar, kemudian dia ngalamun, bahasa Indonesianya ngalamun, bahasa Malaysianya saya nggak tahu.
Ngalamun itu merenung sesuatu sehingga dia ada waktu yang hilang, harusnya cukup baca Fatihah, nggak dipakai baca Fatihah, tapi dipakai untuk merenung. Maka andaikan imamnya itu sudah rukuk sedangkan makmumnya belum selesai membaca Fatihah, makmum wajib berdiri untuk menyelesaikan Fatihahnya dengan kadar dia tadi merenung atau ngalamun. Misalnya makmumnya tadi ngalamun selama 10 detik, maka imamnya rukuk, makmumnya tidak boleh rukuk, harus memberi waktu selama 10 detik kira-kira dia menyelesaikan Fatihah. Ternyata baru 3 detik Fatihahnya selesai, ikut imam. Tapi kok ternyata sampai 10 detik belum selesai Fatihahnya, pokoknya 10 detik ikut imam. Seperti itu. Lah kalau imam itu rukuk kemudian beliau out i'tidal, kok makmum belum rukuk, maka makmum ketinggalan 1 rakaat. Kenapa? Karena istighol tadi. Beliau menyibukkan bukan pada tujuan utama, yaitu membaca Fatihah. Paham ya? Ini ada dua gambaran. Hal ini disebutkan di dalam kitab Hasyiah Bujairami al-Khatib. Fala tajibu mongko ora wajib alaihi ngatasé makmum fimha ing dalam Fatihah haitsu lan yudrik zamanan yasaul Fatihah min qiyamil imam walau fi kulli rakaati li sabqihi fil ula wa takhallafal ma'mum anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bud'i harakatin. Dikatakan di dalam kitab ini, sebagaimana tadi telah kami jelaskan, bahwa ketika imam itu memang bacaannya cepat, gerakan tubuhnya cepat sehingga makmum tidak mampu mengejarnya, bahkan membaca Fatihah saja tidak cukup, maka dimaafkan. Makmum otomatis mengikuti gerakan imam, tidak usah membaca dulu terlalu lama. Nah, kemudian walau fi kulli rakaat Hoyatun liqadi fala tajibu alaihi ay la tajibul Fatihah alaihi idza sabaqa. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini falam yakum mengkora perlu jumeneng sapa masbuk minas sujud saking sujud fi kullin saking saben-saben perkara mimma sing rakaat ba'da ing dalam sawise ula illa kejaba lam yakum wal imam ta imam iku rakiun wong kang rukuk fayatahammalu mongko ihtimal ngiti mengku sapa imam al-mutatahhiru kang suci fi ghairi rakaatin dalam saliyane rakaat az-zaidati kang nambah al-Fatihah ing Fatihah wa au baqiyataha anhu. Di sini telah disebutkan oleh pengarang kitab bahwa memang kita ketika sholat itu harus benar-benar fokus di dalam melihat gerakan-gerakan imam. Jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti imam karena sesuatu yang kita inginkan sendiri. Misalnya kita sudah membaca Fatihah, kemudian kita pokoknya saya harus baca surat Al-Ikhlas, pokoknya saya harus membaca surat-suratan, padahal kewajiban dia mengikuti imam, harus rukuk. Maka kalau dia sengaja seperti itu, sholatnya dianggap ketinggalan 1 rakaat kalau memang dia kalau memang dia dalam posisi satu rakaat seperti itu. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwa imam itu menanggung Fatihahnya makmum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya karena imamnya sudah rukuk, makmumnya harus rukuk. Kalau makmumnya tidak membaca Fatihah, kok kurang? Maka Fatihah yang kurang dari makmum itu ditanggung atau dimaafkan dengan kesempurnaan Fatihahnya imam. Ma'abasmalatin sumertane bismillah. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan ketika kita membaca Fatihah maka wajib dengan bismillah. Kalau ada orang membaca Fatihah tapi tidak disertai dengan bismillah, maka sholatnya tidak sah. Sekali lagi, sholatnya tidak sah. Ma'a qira'atil basmalah fa innaha ayatun minha. Kenapa? Karena Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan bismillah itu termasuk ayatun minha, bagian daripada surat-surat Al-Fatihah. Muta'alliqun bimahdhub sifatu bina'in
sifatun li Fatihah, ai qiraatu Fatihah kainatun ma'al basmalah. Ada yang dibuang di sana. Menurut Syekh Bakri Syato, Imam Zainuddin Al-Malibari itu membuang suatu kalimat, yaitu qiraatul Fatihah la kainatun ma'al basmalah. Wal musabahatu fihi min musabahatil kul li ba'di ajza'ih bina'un ala ma marra dzakarahu min annaha ayatun fa inna ayatun minha ay hukman li la'tiqadan fala yajibu i'tiqadu kauniha ayatan minha. Jadi di dalam kitab I'anah ini dikatakan, ketika kita membaca bismillah, tidak boleh kita itu menganggap itu adalah perkara sunnah. Salah satu yang menjadikan batalnya sholat itu adalah ayat taqidah fardhon min sunnati sholah. Jadi dia beretikot bahwasanya perkara yang fardu itu sunnah, maka batalah sholatnya batal. Misalnya para kiai, para ustadz atau para jamaah semuanya membaca Fatihah, baca bismillah, tapi beretikot bahwa bismillah itu sunnah, maka sholatnya tetap dianggap batal walaupun dia sudah membaca Fatihah. Ada orang sholatnya pakai rukuk, pakai sujud, baca Fatihah, tapi dia beretikot bahwa rukuk itu sunnah misalnya. Rukuk itu sunnah, ya sholatnya batal. Karena rukuk itu harus kita itikoti, kita yakini bahwa itu adalah bagian perkara yang wajib. Kecuali kalau nanti sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu, rukuk itu tidak dihukumi wajib. Nanti kita akan membaca pada babnya, insya Allah kita baca. Karena ada beberapa kiai kalau rukuk sholat sunnah pada Jum'ah itu mundir ke diri itu kalau rukuk cepat, seakan-akan nggak itidal gitu. Rukuk kemudian nggak kayak itidal gitu. Nah ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, seakan-akan apakah itidal itu wajib untuk sholat sunnah atau sholat wajib saja. Bun. Jadi kita wajib membaca bismillah dan beriktikad bahwasanya bismillah itu adalah perkara yang wajib. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an wa sab'ul matsani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan kepada kita, kalau kita sedang membaca Fatihah, maka ketika kita sholat maka bacalah Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah maka bacalah bismillah. Kenapa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk bagian daripada Fatihah dan termasuk 1 dari 7 ayat daripada surat Al-Fatihah. Artinya kalau ada orang sholat tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wasuha aidun an Anas, kemudian ada sebuah hadis juga dari Anas bin Malik. Bayyanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adharina id ighfa'atan summa rafa'a rasahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qala an unzilat alayya anifan surah faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ketika Kanjeng Nabi nembe santai, nembe pada suatu ketika tiba-tiba Kanjeng Nabi niku tabasum, gujem, seneng. Kanjeng Nabi niku faroh, bahagia. Ketika Kanjeng Nabi itu bahagia, kemudian ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi, kenapa kok tiba-tiba tersenyum? Kenapa kok tiba-tiba bahagia? Ada gerangan apa kira-kira? Kanjeng Nabi mengatakan, tadi baru saja ada ayat turun, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Dalil ini dalil bahwa setiap kita mengawali suatu surat wajib dimulai dengan membaca bismillah, dan salah satu daripada surat itu adalah Fatihah, maka otomatis di dalam Fatihah kita wajib membaca bismillah. Ini dalil di dalam kitab Ruwaiul Bayan karya Syekh Ali As-Sabuni. Wa kadza min kulli suratin, begitu juga di dalam setiap mengawali surat kita wajib membaca Fatihah, membaca bismillah. Jadi misalnya membaca Al-Baqarah nggak dimulai dengan baca bismillah, haram. Ketika membaca surat An-Nas nggak mulai baca bismillah, haram di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Seperti itu. Kemudian di dalam hal ini mengecualikan kalau di pertengahan surat. Kalau di pertengahan surat memang kita tidak diwajibkan membaca bismillah. Tidak. Misalnya saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Itu kan di pertengahan surat, maka tidak wajib. Walau annana nazzalna 'alaih. Itu kan di pertengahan surat, tidak wajib. Seperti itu. Nah, kecuali kalau di pertengahan surat di awal juz misalnya, tapi itu di awal surat misalnya tabarok, maka harus pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Itu wajib pakai bismillah karena kebetulan awal juz tapi awal surat, seperti itu. Ini di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, yang tidak saya maknani berarti dari i'anah kira-kira begitu. Wa kadzalika hiya ayatun min kulli suratin li hadis Anasil Mar. Maka menurut Syekh Bakri Syato, membaca bismillah wajib di setiap awal surat sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Anas yang telah disebutkan tadi. Wali anna sahabata ajma'u ala itsbatiha fil mushaf bi khati fi awailis suwar siwa baro'ah. Dalil yang kemudian menjadi dasar kenapa kok madzhab Imam Asy-Syafi'i dan Syekh Bakri Syato mengatakan membaca bismillah itu wajib, karena buktinya di setiap awal surat di dalam mushaf yang ditulis oleh Imam Syekh Utsmani itu, mushaf Utsmani itu ada bismillahnya. Maka itu dalil bahwa sahabat itu telah ijma' bahwa membaca bismillah di awal surat itu hukumnya wajib. Falau lam takun Qur'anan lamma ajazu dzalika likaunihi yuhmalu ala tiqati ma laysa bi Qur'anan. Kalau memang itu bukan ayat Qur'an, kalau itu memang bukan ayat Qur'an, kenapa ditulis di dalam Al-Qur'an? Bahkan di dalam salah satu ayat ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa bismillah ini termasuk bagian daripada ayat Al-Qur'an, kan begitu. Li'annal maqam la yunasibur rahmah li'annaha nuzilat bis-sayf ma tashdi dati ma'tufun ala ma'a bismillah. Ini saya sekarang dikatakan oleh Syekh Bakri Syato tadi di dalam kitab I'anatul Thalibin bahwa ketika kita membaca Fatihah maka harus diperhatikan. Membaca takbir itu wajib, membaca Fatihah itu wajib, membaca tahiyat itu wajib. Kalau tidak membaca maka sholatnya dianggap tidak sah, sholatnya batal, kira-kira begitu. Syaratnya membaca Fatihah bisa dianggap sah ada 12. Syaratnya membaca Fatihah bisa dianggap sah ada 12. Yang pertama, tertib, harus tertib. Tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh. Kalau dia membaca Fatihah kemudian lompat-lompat, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena lompat-lompat maka sholatnya tidak sah. Fa'idan akhalla bitartib ma'adami taghyiril ma'na lam tujzu fayu'idu murattiban litaswiha qira'atuh. Wa idza akhalla bitartib ma'a taghyiril ma'na batalat sholatuh. Di dalam kitab ini dikatakan kalau ketidaktartiban membaca Fatihah itu adalah tidak merubah makna, maka cukup mengulangi bacaannya tadi. Cukup mengulangi bacaannya tadi. Fayu'idu murattiban litaswiha qira'atuh. Cukup mengulangi. Tapi kalau bacaannya tadi itu adalah merubah makna, maka batal sholatnya. Misalnya yang tidak berubah makna, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan tidak merubah, Mas. Satu ayat itu kan maknanya memang sendiri-sendiri dan tidak merubah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disengaja tetap tidak boleh. Kalau tidak disengaja cukup diulangi lagi Fatihahnya. Istiqnaf di dalam ayat tersebut.
Kemudian kalau sampai merubah makna, misalnya ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin. Ini kan maknanya sudah, tunjukkanlah kami kepada engkau, yaitu jalan yang lurus, Tuhan semesta alam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Ini kan merubah makna, ini merusak susunan, maka sholatnya batal. Al-mualah, kemudian syarat yang kedua adalah al-mualah, tidak boleh tidak mualah, tidak boleh tidak tidak langsungan gitu. Mualah itu langsungan. Fayaduru idza fasula baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanafus. Maka batal kalau ada orang sholat itu kemudian dia berhenti dengan kadar saktati tanafus. Fiha bi ayyatiya bi kalimatiha alal wala'i alal, ini ada harokatnya wala'i, bi alla yafsula baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsar min saktati tanafus. Apa yang dimaksud dengan saktati tanafus? Amma idza kana bi qadriha fala yadur hamislu ghalib. Lah, jadi berhentinya itu ya secukupnya, kira-kira untuk ngambekan saja, maka tidak apa-apa. Kalau kita berhenti membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, jadi berhentinya untuk untuk ambekan saja, untuk bernafas saja, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, maka batal sholatnya. Tapi kalau ada hajat, ada dor, maka nggak apa-apa. Misalnya su'al, hasing, atau batuk, atos, hasing, ya, kemudian batuk, kemudian maka tidak apa-apa walaupun lama. Ada orang sholat ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia batuk sampai 5 menit, ya nggak apa-apa, karena memang ada sebab yang dia tidak menginginkan untuk melakukan itu. Fayu'idu mafru' ma'a 'alal mafhum ri'ayatul mualah. Misalnya dia tidak melakukan mualah, maka Fatihahnya batal. Fatihahnya yang batal, bukan sholatnya. Kalau tadi kan ketika merubah makna, ketika tidak tartib kemudian merubah makna, kan batal sholatnya. Kalau ini sampai tidak mualah, maka batal kiroahnya tapi tidak batal sholatnya. Jadi dia hanya diwajibkan mengulangi bacaan kiroatul Fatihah saja. Bitahalluli zikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bisolat fiha wa in qallaka ba'di ayatin min ghairiha wa kam di'atisin wa in sunna fiha ka khurijiha li sya'arihi bil i'rad. Di dalam kitab ini dikatakan kalau ada orang melakukan tahallul, takhlil, menyela-nyelani atau disela-selani ketika kita membaca Fatihah dengan zikir yang ajnabi. Zikir yang ajnabi itu zikir yang tidak ada mata'allaqu bil Fatihah, tidak ada hubungannya dengan sholat. Maka dia wajib mengulangi Fatihahnya kembali. Tapi bentar, kita misalnya ketika ada orang sholat, kemudian dia mendengar ada orang yang bersin, ada jamaah yang bersin, hasing, membaca alhamdulillah. Lah, maka menurut pendapatnya Imam Bakri Syatoh, kalau kita sholat kok membaca
alhamdulillah untuk mengerot, untuk menjawab daripada orang bersin tadi, maka kita diwajibkan untuk i'adatul Fatihah, mengulang istinaful Fatihah, mengulang bacaan Fatihah. Tapi kalau misalnya zikir itu zikir yang tidak ajnabi, ghairu ajnabi, seperti kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam kemudian sedang membaca surat-suratan bertemu dengan ayat yang berisi sajadah. Surat sajadah. Imamnya langsung sujud tilawah, kita wajib ikut. Apakah kemudian ketika imam berdiri melanjutkan bacaan surat-suratannya kita harus i'adatul Fatihah? Tidak. Karena sujud tilawah itu termasuk zikir yang bagian daripada sholat. Seperti itu. Atau termasuk menjawab daripada urusan imam. Misalnya fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusyaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Itu disunahkan kita membaca Rabbi a'idni min 'adzabik. Makmum sunnah membaca. Tiba-tiba padahal makmumnya sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar imam membaca tadi, maka jawablah Rabbi a'idni min azabik. Kalau dijawab maka tidak wajib tidak wajib bagi makmum untuk mengulangi bacaan imam. Berapa menit? Kemudian yang berikutnya adalah termasuk ketika imam itu membaca waladdallin, amin. Padahal saat itu kita sebagai makmum itu sedang baca Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu diperbolehkan bareng dengan imam dalam beberapa hal, nanti kita sebutkan di akhir. Dengan catatan adalah yaitu dia memang merasa batiul kiroah dan imam itu adalah sariul kiroah. Karena dia bacaannya pelan, maka diperbolehkan. Wah, ini imamnya ini sudah terkenal nih, bacanya cepat sekali. Maka bagi makmum yang bacanya pelan boleh. Sejak awal imam membaca Fatihah, dia juga membaca Fatihah boleh. Sedangkan ketika dia membaca Fatihah, imamnya waladdallin, kita tetap disunahkan baca amin. Disunahkan membaca amin walaupun kemudian tidak walaupun kemudian kita seakan-akan qat'ul qiraah, tapi tidak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah mura'atu hurufiha. Ketika kita membaca Fatihah, maka wajib untuk menjaga yaitu tiap-tiap hurufnya. Tidak boleh ketika kita membaca Fatihah kemudian riayati hurufin fiha tidak kita perhatikan. Hati-hati, wahya ala qiraati Malik bila alifin mi'atun wa wahidatun wa arba'una harfan. Kita harus tahu bahwa di dalam Fatihah itu ada yaitu 141 huruf di dalam Fatihah. Kalau tidak pakai alif di dalam kalimat Maliki Yaumiddin, Imam Malik membaca Maliki Yaumiddin, sedangkan kita membacanya Maliki Yaumiddin. Kemudian tasydid di dalam Fatihah itu berjumlah 155 huruf tasydidnya. Maka kalau pakai tasydid itu jadi 155. Kalau nggak pakai tasydid maka 141 seperti itu. Nah, dikatakan di dalam kitab ini falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu wa kadzalika law abdala harfan biharfin. Tidak boleh kita itu tidak membaca satu huruf pun di dalam Fatihah. Tidak boleh kita itu kemudian mengganti satu huruf Fatihah apalagi merubah daripada makna. Maka sholatnya tidak sah. Kira-kira begitu.
Falau abdala qadiron, andaikan ada orang yang mengganti salah satu huruf dari Fatihah padahal dia mampu, au man amkanahu harfan bi akhar walau dad bi za au lahan au lahnan yughayirul ma'na ka kasri ta'i an'amta au dhammiha wa kasri kafi iyaka ala dhammiha fa in ta'ammada dzalika wa 'alima tahrimahu batalas sholatu wa illa faqiru'atu. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab I'anah dikatakan, andaikan ada orang mampu membaca Fatihah sesuai dengan bacaan yang benar, kemudian dia sengaja untuk merubahnya, merubah satu hurufnya atau merubah harokatnya, maka di sini para ulama memperinci. Kalau perubahan itu sampai yughayirul makna, merubah makna, batalas sholatu, sholatnya batal. Tapi kalau perubahan itu tidak sampai merubah makna, tapi hanya merubah saja harokatnya, maka batalat qiraatuhu wa yajibul i'adatul qiraah. Maka dia wajib mengulangi bacaan Fatihahnya saja tanpa membatalkan sholatnya. Contohnya adalah orang membaca an'amta alaihim diganti an'amti alaihim. Kalau an'amta, yang telah engkau Allah berikan kepada kami. Tapi kalau an'amti, yang telah engkau berikan kenikmatan wahai perempuan kepada kami. Ini kan merubah makna, batal sholatnya. Wa kasrika fi iyyaka, misalnya iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Kalau iyyaka, engkau wahai Allah, engkau wahai laki-laki perkasa gagah. Untuk intinya untuk Allah lah. Tapi kalau iyyaki, hanya kepadamu wahai perempuan kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai perempuan kita minta pertolongan. Tapi kalau perubahan itu tidak merubah makna, maka wajib untuk mengulangi qiraahnya saja. Misalnya ihdanas siratal mustaqim, ihdanas siratal mustaqim, ihdanas siratal mustaqim. Dan merubah harokat tapi tidak merubah makna, maka cukup diulangi lagi bacaan Fatihahnya. Kalau kesalahan lahan di sini, pertanyaan dari Semut Khitoh NU Malaysia, pertanyaan dari Nahdlatul Ulama Malaysia. Jadi kalau perubahan yang terjadi itu adalah lahan yang sampai merubah makna, batal sholatnya. Misalnya ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, batal sholatnya, merubah makna. Ailahnun huwa fi haizit tafri' wa laysa hunaka ma yatafarra'u alaih wa la'allahu mufarra'un ala qaydin wala Di dalam kitab ini dikatakan bahwa ketika melakukan lahan itu kalau tidak sampai merubah makna, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan alhamdi, tidak merubah makna tapi kan merubah harokat. Lahan tersebut itu dihukumi tidak batal sholatnya, tapi dihukumi batal qiraahnya, sehingga dia hanya wajib mengulangi bacaan Fatihah dari awal, tapi tidak perlu membatalkan sholatnya. Faham ya? Khitoh NU Malaysia. Naam in a'adahu ala shawab qabla tulil fasli kammala alaiha. Tapi kemudian dikatakan oleh Syekh Bakri Syatta,
andaikan ada orang keliru membaca Fatihahnya, kemudian dia segera memperbaiki bacaan Fatihahnya sebelum tulul fasli, sebelum terlalu lama jedanya, maka sholatnya tetap dianggap sah, tidak jadi masalah. Seperti itu. Sebagaimana di dalam kitab ini dikatakan, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi tidak jauh, tidak terlalu lama. Tapi kalau kalau kekeliruan itu terlalu lama, apalagi sudah ngambil daripada ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Oh iya, tadi saya bacanya keliru ya. Saya ulangi lagi. Oh, nggak bisa. Harus dimulai dari bismillah. Kenapa? Karena dia sudah menjeda dengan jeda yang lama. Amma ajizun lam yumkinuhu at-ta'allum fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan. Andaikan ada orang yang dia itu tidak mampu membaca Fatihah dan tidak ada orang yang mengajarkannya Fatihah, maka andaikan dia membaca Fatihahnya itu tidak benar, maka sholatnya dimaafkan karena memang tidak ada yang bisa digurui. Wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna. Kalau terjadi lahan tapi tidak merubah makna, maka tidak batal sholatnya. Kafat hidali na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak apa-apa. Lakinnau in ta'ammada haruma. Tapi kalau dia sengaja melakukan lahan seperti itu, maka dia mendapatkan hukum haram. Wa illa kuriha. Kalau dia tidak sengaja, maka dia dihukumi makruh membaca Fatihah seperti itu tadi. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha. Tadi telah kami sampaikan bahwa salah satu yang harus diperhatikan ketika kita melakukan ibadah sholat itu adalah menjaga, yaitu tasydid di dalam Fatihah itu sendiri. Lakinnahu in ta'ammada wa illa wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil hamdu lillah wa fi nudki bil qaf al mutaraddidatu bainaha bainal kaf wa jazama syekhuna fi syarhil minhaj fil butlan fihi ma illa in ta'adzara alai ta'allum qabla khurujil waqti lakin jazama bisyuha fi thaniya syekhuhu Zakaria wa fil ula al-qadi wa ibn Rif'ah walau khaffafa qadirun. Di dalam kitab ini dikatakan ada pengecualian pada dua hal. Yang pertama adalah pada kalimat alhamdu. Kadang-kadang ada orang membaca alhamdu. Kalau dia mampu maka ya wajib dibaca alhamdu. Kalau dia membacanya alhamdu, maka menurut pendapat daripada kaul yang pertama hukumnya batal. Tapi kalau dia ternyata memang tidak mampu membaca alhamdu dan ihdinas siratal mustaqim dikeliru mustaqim pakai kaf, maka sholatnya adalah tidak apa-apa karena dia memang tidak mampu membacanya. Tapi di dalam pendapat yang kedua tidak, pendapat yang kedua mengatakan enggak boleh secara mutlak dia membaca dengan cara seperti itu tadi. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa membaca Fatihah itu wajib semuanya dalam posisi berdiri.
Nggak boleh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sambil rukuk. Jadi waladdolinya itu sambil berjalan rukuknya, maka sholatnya batal. Ayusmi'a nafsahu li'annaha ruknun qauliyun. Kemudian syarat yang ke-9, wajib mendengar telinganya sendiri. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada rukun yang sifatnya qauli. Jadi harus didengar sendiri. Yang ke-11, kan tadi yang ke-10 sudah, yaitu tidak disela-selani dengan zikir yang lain. Yang ke-11, tidak ada musharif, tidak ada niat untuk dipakai yang lain. Misalnya ada orang baca Fatihah, saya niat baca Fatihah sekaligus niat mendoakan orang tua yang saya telah meninggal. Saya baca Fatihah sekaligus niat membacaan rakaat yang telah meninggal, maka sholatnya batal. Sholat mendoakan. Yang ke-12, syaratnya adalah kaunuhu bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab secara semuanya. Kalau dia tidak menggunakan bahasa Arab, maka sholatnya batal. Atau kalau dia tidak mampu, ya sudah, dia wajib membaca berapa ayat yang dia hafal daripada Fatihah. Saya baru bisa membaca bismillah, ya sudah, membaca bismillah sampai 151 huruf. Kalau saya mampunya membaca ini, ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwa kalau tidak mampu membaca surat Fatihah, wajib alaihi ta'allumuha wa hifdhuha, maka dia wajib belajar. Kalau tidak belajar, dosa. Wajib alaihi fa illam yahfadha wajib kitabuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau dia tetap tidak hafal Fatihah, maka tinggal membaca surat-suratan, tinggal membaca apa yang dihafal sejumlah ayat daripada Fatihah. Fa in ajaza kalau misalnya dia tidak mampu menghafal apapun daripada Al-Quran, di dalam kitab ini dikatakan kalau tidak mampu membaca Quran sama sekali, maka dia diwajibkan untuk membaca yang lain, yaitu zikir-zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang mana jumlahnya tentu harus sama dengan jumlah kalimat, jumlah huruf di dalam Fatihah. Fa in ajaza qur'a sab'ata. Kalau dia tetap tidak mampu membaca Fatihah, tidak mampu, maka bisa minta tolong kepada ahli zikir untuk dibacakan Fatihah kepada dirinya, atau berdoa. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan fa in ajaza waqafa biqadriha. Kalau benar-benar tidak mampu membaca Fatihah, tidak mampu membaca surat-suratan yang lain, tidak mampu membaca doa apapun, maka dia wajib berdiri dengan kadar Fatihah. Seperti itu. Jadi ini adalah materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.
Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalih ala ma la shalih al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.